Jadi yang bagian ini sudah saya kasih packing, bagian bak tengahnya ini sudah saya kunci kuat. Keseluruhan baut sudah terpasang semua ya. Ini tidak ada goyang. Adapun hanya sedikit. Ya, hampir tidak ada. Jadi, kenapa rantai cutting itu setelah mesin dibongkar? Ya, ini dia paling utamanya. Ini, banyak spelling. Jadi begini Mas Bro. Biasanya rantai cutting itu sering terjadi lepas. Itu biasanya setelah dibongkar mesin. Saya sudah pernah buktikan dulu ya. Ketika mesinnya belum dibongkar dan suara rantai cutting sudah bunyi, atau otomatis timingnya atau setelan timingnya kendor yang di sini, yang di bagian ini ya, setelah rantai cutting kendor sudah terdengar suara bunyi crek seperti itu, namun tidak terjadi lepas rantai cutting. Tapi ketika mesin ganti stang seher bongkar total seperti ini, itu dia sering terjadi lepas rantai cutting ketika RPM tinggi, ketika digeber di RPM tinggi ya. Jadi faktor penyebab utamanya di sini Mas Bro. Di sini di bagian kruk as yang paling utama kita bahas dulu di sini. Terkadang part-part yang tidak ori seperti ini, stang seher seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Yang baru yang ingin dipasang terkadang dia lebih kecil, lebih tipis. Diameternya seperti ini, lebih tipis daripada yang asli. Sehingga kita saat melakukan pemasangan, penggantian stang seher, ini bandul terlalu rapat. Pemasangannya terlalu rapat, spellingnya terlalu sedikit. Apalagi tadi jaraknya ini, ketebalannya ini sudah lebih tipis daripada aslinya. Maka akan terjadi goyangan kiri kanan. Bisa kita ingat seperti mesin ini, bisa kita katakan ini mesin jadul ya. Ini bearing kruk asnya tidak padat ke rangkasnya ini. Tidak padat ya, tidak seperti motor-motor tahun tinggi seperti sekarang. Jadi ketika mesin berputar di RPM tinggi, akibat gaya tarik menarik antara magnet dengan spool, maka ini akan terjadi keluar seperti ini, keluar, naik. Pokoknya bergeser-geser lah dia. Akibatnya gigi sentrik yang bagian bawah tidak sejajar dengan gigi sentrik yang bagian atas. Sehingga disitulah menimbulkan jalurnya rantai cutting itu dari bawah ke atas itu tidak sejalur lagi, sehingga menyebabkan melenceng dari jalurnya, sehingga dia lepas ya. Yang kedua, ini selanjutnya ini pemasangan gigi sentrik bagian bawah. Yang ini di sini tidak ada nok atau tidak ada landasan atau tidak ada permukaan yang sampai mentok ya gigi sentriknya ini. Karena ini nanti kalau kita pukul terus, ini nanti sampai mentok ke bearing. Kalau mentok ini ke bearing, maka alurnya ke atas tidak akan sejajar dengan gigi yang bagian atas. Jadi sini sebelum kita membongkar, kalau misalkan ini kruk asnya belum pernah dibongkar, baru pertama sekali dibongkar, yang ini harus kita ukur. Harus kita ingat jarak antara gigi sentrik yang bagian ini ke sini, ke ujungnya ini. Ini sebagai pedoman buat kita. Dan satu lagi, kalau tidak, contohnya motornya sudah beberapa kali dibongkar atau berulang kali dibongkar, kita lakukan pemasangan blok seperti ini. Misalkan ini ya, ini bos-bosnya udah kita pasang. Lalu bagian bloknya kita pasang seperti ini. Tidak usah memakai piston. Cukup. Nah, seperti ini. Setelah kandas, ini roll timing. Roll timing yang bagian depan ini kita pasang. Pasang seperti ini. Baru yang bagian ini kita intip. Apakah gigi sentrik yang bagian bawah ini pas berada di tengah-tengah lidah atau plat tensioner timing. Kalau memang dia gigi sentrik yang bagian bawah tidak pas atau tidak tepat berada di tengah-tengah roll timingnya ini, maka kemungkinan besar itu rantai cuttingnya akan sering lepas ketika motor digeber di RPM tinggi. Sebenarnya banyak faktor penyebab
rantai cutting putus atau lepas. Yang pertama itu dari keausan gigi sentrik, mungkin bisa jadi gigi sentrik bagian atas dan bawah, dan kerusakan pada tensioner timing juga bisa jadi, tapi itu jarang sekali kalau bagian bawahnya ini, bagian crossnya ini masih bagus atau masih senter. Dan yang selanjutnya ini yang sering terjadi pada kita mekanik pemula ya. Untuk mengunci bagian ini kan biasanya pakai kunci mahkota. Sini sering kita melakukan pemahatan, pemukulan. Jadi ketika kita melakukan pemahatan penguncian pada mur ini, akan terjadi keolengan pada ini krukas, sehingga perputaran dari gigi sentrik bagian sebelah sini tidak sejajar lagi ke atas, ya. Tidak sejajar lagi, mengakibatkan rantai cutting akan sering lepas. Boleh memukul atau mempahat bagian baut ini, tapi dengan trik, tidak asal-asal pahat ya. Satu lagi di bagian noken as, bagian atas itu, bagian noken asnya itu biasanya sering terjadi kalau bearing noken asnya sudah oblak, maka putaran dari noken asnya pun, putaran dari gigi sentriknya pun akan ngaco. Itu juga sering menyebabkan terjadi lepas rantai cutting. Tapi yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling fatal dan yang sering diabaikan, ini bagian krukas. Ini kita usahakan yang bagian krukas ini pada saat pemasangan tidak ada spelling. Jika ada spelling, silakan bawa lagi krukasnya ke tukang bubut. Lebih baik bawa krukasnya sekalian sama karternya, nanti dirakit di sana. Nah, diusahakan tidak ada spelling kiri kanan, dan putaran pun lancar seperti ini. Ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sebenarnya banyak faktor-faktornya lagi ya, tapi itu faktor yang paling mendasar. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Rajo Otomotif. Mantap.